Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Pulu Cahyani, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023. Saya mengajar di SMA Negeri 15 Semarang, mengampu mata pelajaran geografi. Saya akan praktek pembelajaran uji kinerja materi sumber daya pariwisata. Silahkan saksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini anak-anak? Masih. Jadi sebelum weekend memulai pelajarannya, silakan Bapak bisa memimpin doa selanjutnya. Yes. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya terlebih dahulu berdoa. Mulai. Bikin absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Baik. Satu anak. Apa ada yang lain? Satu. Ada keterangannya? Baik. Oke, kemudian kita harus begini di sini. Dari gambar itu kira-kira apa dia? Tantangan seru. Hah? Tantangan seru. Tantangan seru. Tantangan seru. Ini begini sama pendidikan lupa. Tantangan seru. Baik. Sebelum kita masuk ke sumber daya pariwisata, pendidikan akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama di sini peserta didik mampu menganalisis potensi sumber daya alam pariwisata yang ada di Indonesia. Ya, yang kedua peserta didik mampu menghasilkan dan memobilisasikan program berupa poster dan video potensi-potensi sumber daya pariwisata yang ada di kota tempat tinggal peserta didik secara kreatif dan bernalar kritis, bergotong royong serta berkebinekaan global dengan baik. Jadi, teknik penilaiannya berupa apa? Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik di sini yang diberikan Uniken di awal kita masuk materi sumber daya alam, ya. Kemudian asesmen formatif di sini guru melakukan pengamatan selama kerja mandiri maupun kelompok. Hasil pengamatan berupa kelengkapan dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan diskusi. Selanjutnya ada asesmen sumatif di sini guru melakukan penilaian presentasi hasil proyek dan tes tertulis atau presentasi. Di sini ada pemahaman bermakna dari pariwisata itu apa aja, yaitu pengelolaan yang baik terhadap sumber daya pariwisata tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang, tetapi juga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi kepada para komunitas setempat. Kalian simak videonya. Video dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalian amati, kalian lihat. Tahun 2023 menjadi titik balik bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Tadi video yang kalian lihat ya, coba kalian punya pertanyaan pemantik di sini, ya. Apa saja potensi sumber daya pariwisata yang ada di Indonesia? Ya, potensinya itu apa saja sih? Tadi yang kalian lihat pada video ada wisata apa? Di Labuan Bajo. Labuan Bajo itu maksudnya wisata apa?
yang pertama people atau orang. Dalam SDGs bertujuan untuk menghentikan kemiskinan dan kelaparan dan membangun kesetaraan bermartabat. Ya. Di sini tujuan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama terciptanya lapangan kerja, yang kedua kunjungan wisatawan meningkat, yang ketiga perekonomian meningkat, yang keempat lingkungan sosial dan budaya lestari. Selanjutnya jenis pariwisata berkelanjutan. Yang pertama ada pariwisata berbasis alam dan ekowisata, yang kedua budaya sejarah dan pendidikan, yang ketiga flora dan fauna, yang keempat taman bermain, dan yang kelima kuliner dan belanja. Oke, di awal pembelajaran mereka sudah pernah memberikan tes gaya belajar di mana kalian menggunakan aku pintar, kemudian mengisi, dan di situ hasil gaya belajar kalian sudah diperoleh. Dan dari gaya belajar tersebut, Uniken dari awal sudah mengelompokkan kalian sesuai dengan hasil gaya belajar kalian. Ya. Nah, dalam satu kelompok ini, nanti Uniken untuk ini kan kita akan mengerjakan proyek ya. Dalam satu kelompok ini nanti silakan kalian kirim kertas atau satu lembar kertas, di situ tulis nama kelompoknya siapa, ya. Kemudian job desk-nya kelompok apa saja, karena di situ ada 7 orang, mungkin ada yang mengambil gambar siapa, mengerjakan poster siapa, membuat skenario siapa. Hari pertama sekarang kalian membuat poster tentang objek yang akan dijadikan kalian video nanti ya. Oke, silakan. Nah, oke. Kalau begitu, karena jam kita sudah mau habis ya, kita lanjutkan di pertemuan yang kedua ya. Kita lihat dari pembelajaran hari ini di Kota Semarang ada wisata apa saja coba? Wisata alam, yang masuk wisata alam mana saja? Setelah pulang sekolah, sesuai dengan jadwal yang sudah kalian tentukan, silakan kalian bisa observasi ke lokasi yang sudah ditentukan oleh kelompok kalian ya. Oke. Untuk pertemuan yang akan datang, berarti kita akan menyelesaikan itu tadi proyeknya kalian ya. Kalian bisa memimpin doa untuk selesai pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Mantap sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Sama, ini minta tolong buat mimpin doanya terlebih dahulu. Oh iya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Pak Ili. Siapa? Pak masih tidak masuk lagi. Kalau sakit nanti kamu sudah lebih dari 3 kali ditengok ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik saja, baik sekali atau baik banget? Sebelum masuk ke pembelajaran, ayo kamu bisa bantu mikir. Maju ke depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memasukkan gajah ke dalam kulkas. Yuk, ada yang bisa? Bisa. Dibuka dulu kulkasnya, dimasukin ke dalam. Oke, soal kalian kemarin nge-explore Kota Semarang, observasi kemana-mana ya, yang datanya sudah dikasihkan ke pemimpin. Coba di sini pemimpin punya satu pertanyaan menarik lagi. Apa dampak negatif yang mungkin terjadi jika
proyeknya kalian sudah sampai mana? Videonya sudah diedit? Sudah. Kemarin saat observasi, adakah yang tidak diizinkan orang tua? Sudah. Oh, diizinkan semuanya ya. Silakan bisa diizinkan dulu laptopnya. Mungkin mau menilai terlebih dahulu, bukan juga ya, melihat hasil karya kalian semuanya dari flyer atau posternya, video silahkan di finishing sampai full jadi, barulah nanti Buniken akan tunjuk untuk presentasi ya. Oke. Jadi di sini kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu tentang pariwisata. Ini adalah flyer yang kami buat tentang Kota Lama Semarang pada waktu itu kita bekerja. Jadi di sini kami menaruh tentang apa sih yang unik dari Kota Lama itu? Jadi yang berada di Kota Lama Semarang itu menyuguhkan bangunan klasik bersejarah dengan arsitektur khas Eropa yang membuat kita terpukau dengan keindahan dan dapat merasakan kehidupan pada masa kolonial. Lalu ada apa aja yang terdapat di Kota Lama, yaitu ada kita bisa foto dengan bangunan gedung kuno khas Eropa. Lalu kita juga bisa berbelanja pakaian batik dan aksesoris lainnya, juga menikmati makanan-makanan tradisional dan mengunjungi kafe-kafe yang eksis. Untuk masuk ke Kota Lama sendiri itu tanpa biaya itu dari gratis dan dibuka sampai 20%. Untuk Kota Lamanya, tapi untuk ruko-ruko seperti tempat makan, lalu pusat lainnya itu tergantung. Lalu kami juga akan mempresentasikan tentang video yang telah kami buat. Halo teman-teman, saat ini kami sedang berada di daerah Kota Lama Semarang. Di sini kami akan mengeksplor tempat-tempat unik yang akan memanjakan mata kalian. Kota Lama Semarang merupakan salah satu destinasi populer yang ramai dikunjungi wisatawan dan turis ketika di Semarang. Kota Lama Semarang menjadi salah satu kawasan cagar budaya juga loh. Nah, destinasi pertama yang kita kunjungi adalah Taman Sri Gunting. Taman ini juga digunakan sebagai tempat beristirahat bagi wisatawan yang mengunjungi Kota Lama Semarang. Lokasi Taman Sri Gunting berada di kawasan wisata Kota Lama Semarang, yaitu tepatnya di sebelah timur Gereja Blenduk. Sedikit sejarah, Taman Sri Gunting dulunya merupakan area lapangan yang digunakan sebagai tempat berbaris para tentara Belanda. Pembangunan taman ini dimulai pada tahun 1970 dan awal 1980. Nah, buat kalian yang suka berfoto, Taman Sri Gunting telah menyediakan berbagai properti foto yang unik. Sekarang tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Taman Sri Gunting. Setelah dari Taman Sri Gunting,
Kami menuju ke Gereja Belenduk. Gereja Belenduk mulai dibangun oleh orang-orang Portugis pada tahun 1753 dengan bentuk yang sederhana. Gereja Protestan yang lazim disebut Gereja Belenduk ini diberikan menurut pada bentuk kubahnya, yang dalam bahasa Jawa disebut belenduk, yang artinya menggembung. Di sini kita dapat melihat pemandangan bangunan gedung-gedung tua bersejarah dengan arsitektur khas Eropa yang membuat kita terpukau dengan keindahannya dan dapat merasakan vibes zaman kolonial. Karena pagi ini kami belum sarapan, kami mampir ke sebuah tempat makan masih di sekitaran Kota Lama, yaitu Sego Bancaan. Pertama kali kami datang, kita akan diperlihatkan daftar menu dan juga harga setiap menunya. Sego Bancaan tidak hanya sebuah tempat makan, tapi tempat di mana cita rasa khas rumah bertemu dengan ragam masakan yang memanjakan lidah. Dengan pilihan prasmanan yang beragam, di sini Anda bisa menikmati berbagai hidangan lezat dengan harga yang ramah di kantong. Mulai dari nasi, lauk pauk, hingga sambal khas Jawa, semua ada di Sego Bancaan. Setiap hidangan mencerminkan autentisitas rasa dan kehangatan rumah. Yang lebih istimewa, suasana ramah di sini membuat makanan terasa lebih nikmat. Itu sebabnya Sego Bancaan adalah tempat ideal untuk berkumpul bersama keluarga dan teman. Jadi, apa yang Anda tunggu? Mari merasakan kenikmatan Sego Bancaan di Semarang, tepatnya di Kota Lama. Tidak perlu khawatir tentang harganya karena nanti ada pelayan yang datang menghampiri kita dan memberikan kita nota untuk nanti dibayarkan ke kasir. Setelah kita sarapan, kita pergi ke Galeri UMKM. Kota Lama Semarang dilengkapi galeri usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM yang menempati bangunan cagar budaya setempat. Galeri tersebut menampilkan banyak sekali kain-kain batik dan juga banyak sekali aksesoris-aksesoris oleh pengusaha-pengusaha kecil atau yang biasa disebut sebagai UMKM. Galeri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM di kawasan Kota Semarang dibuka pada Selasa 1 Agustus 2017. Isi dalam Galeri Kreatif Industri Semarang tersebut yang pertama ada barang seni seperti lukisan, patung, dan lain-lain. Terus yang kedua ada kerajinan kria seperti anyaman dan lain-lain. Dan yang terakhir ada fashion. Ada banyak fashion di situ loh. Salah satunya yang paling terkenal adalah bahan yang terbuat dari batik seperti kemeja batik, gaun batik, dan lain-lain. Ayo buruan ke Kota Lama Semarang, ada banyak tempat-tempat yang menarik loh, seperti Galeri Industri Kreatif di Semarang. Setelah dari Galeri Industri, kami mengunjungi toko barang-barang antik.
Toko barang antik ini berisi barang-barang peninggalan pada zaman dahulu, tepatnya pada zaman kolonial, seperti uang koin, uang kertas, keramik, boneka, lukisan, dan foto-foto. Untuk kalian para pecinta barang antik, kalian bisa datang mengunjungi toko barang antik ini yang berada di Kota Lama. Jadi segitu video vlog kita hari ini. Muter-muter di Kota Lama. Wisata, salah satu wisata yang ada di Kota Semarang, yaitu Kota Lama. Jadi sebenarnya Kota Lama itu banyak sekali tempat-tempat atau yang bisa dikunjungin ya, Dan kita ingin mengunjungi beberapa wisata yang bisa kita kunjungi. Ya, semoga dengan ini kalian tertarik untuk berkunjung di sini di Kota Lama Semarang. Kota Lama. Ayo kita ke Kota Lama. Bye semua. Bye. Baik, terima kasih sekian video yang telah kami buat mengenai salah satu wisata yang dari Kota Semarang. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanyakan atau tidak? Di semua pariwisata di Semarang, kenapa kalian berkunjung di wisata tersebut? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Lupasa. Jadi mengapa kami memilih untuk saya kayak lebih tertarik mengunjungi Kota Lama? Itu dikarenakan Kota Lama itu salah satu destinasi yang ikonik di Semarang selain Lawang Sewu dan lain-lain. Dan juga di Kota Lama itu menyajikan sebuah pemandangan yang arsitektur dari kolonial Belanda. Jadi lebih menarik untuk kita bahas dan juga kita promosikan. Berikutnya dari perkenalkan, nama saya Aryan Putri Ramadhani dari nomor absen 1 Kementerian Komunikasi. Terkait video yang kalian tayangkan di Sabda, kalian kan sempat mengunjungi dari UMKM. Nah, dulu dari kelompok kalian sendiri, apakah dari UMKM itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang? Kalau menjawabkan begitu. Terima kasih. Untuk Arya izin menjawab. Menurut kelompok kami, dengan adanya galeri UMKM di Kota Semarang ini dapat menjadi wadah bagi pemanfaatan serta pengembangan kreativitas atau keterampilan dari masyarakat. Produk-produk dari para UMKM ini dapat menjadi daya tarik sendiri bagi kalangan wisatawan. Dan ini diharapkan UMKM ini dapat meningkatkan perekonomian di Kota Semarang. Dan jika sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih telah bersedia untuk menyaksikan video dan presentasi yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian cari, apa yang kalian ingin ketahui tentang Kota Semarang. Dari hasil observasi kalian bisa tahu ya, oh ada Kampung Batik, oh ada Kota Lama, oh ada Museum Galeri Art Semarang, oh ada museum apa lagi yang mungkin kalau tidak diberi tugas sama demikian, kira-kira kalian sama nggak? Kemungkinan kesana pun persemaksinya tidak begitu besar ya Kak. Nah, dari penugasan tersebut kalian
pariwisata ternyata seperti ini. Dari pariwisata ini orang-orang sekitar bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mencari nafkah dari pariwisata tersebut. Mungkin akan mengambil penilaian post-test hasil kalian observasi dan hasil pembelajaran kalian. Di sini Uniken akan membagikan kertas kosong ya untuk penilaian post-test kalian ya. Oke, ini soal post-testnya ya. Petunjuknya yang pertama sudah diperkenalkan membuka handphone dan buku teks atau buku tulis kalian atau buku catatan kalian. Yang kedua, tuliskan jawaban kalian pada kertas kosong yang dibagikan oleh guru. Selanjutnya, soal yang pertama silakan tulis hasil dari belajar kalian sesuai dengan pemahaman kalian mengenai potensi-potensi sumber daya pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi secara global Indonesia ya, bukan Semarang saja. Kemudian, soal yang kedua, deskripsikan hasil dari observasi lapangan pembuatan video potensi-potensi sumber daya pariwisata di kota tempat tinggal peserta didik yang dapat digunakan sebagai penggerak ekonomi. Karena waktunya sudah habis, yuk bisa dikumpulkan teman-teman semuanya. Yuk. Dari kelima kelompok yang sudah ada di sini yang melakukan pembelajaran dari awal sampai terakhir, Uniken punya grade kelompok yang terkompak nomor 1 adalah kelompok 3. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran ini? Iya. Oke. Selanjutnya, apakah materi yang sudah dapat membantu mengerjakan tugas? Iya. Oke. Dari pembelajaran awal sampai akhir, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Oke, silakan Pak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini adalah pariwisata dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata tersebut. Oke, kesimpulan dari pembelajaran. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas sumber daya pertambangan ya. Silakan teman bisa memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa mulai.